Pemirsa, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tapi harga kebutuhan pokok sudah mulai menyesuaikan diri. Harga sembako di pasar tradisional Cimahi, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara naik sekitar 20%. Bahkan Satgas Pangan pun turun tangan menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dibiasakan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau misalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, misalkan harus ngejual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama termasuk yang di pinggir-pinggir jalan karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga Rp130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pantauan tim kami di Pasar Senen, Jakarta Pusat juga menunjukkan tren kenaikan harga sembako. Harga daging memang bertahan di Rp140.000 per kilogram, namun cabai rawit merah yang jadi bumbu utama sambal terus merangkak naik hingga Rp120.000 per kilogram. Dan berikut pantauan Wenda Nura bersama dengan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, 2 hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Namun di antara kebanyakan harga bahan pangan yang semakin tinggi ada yang paling disoroti, di antaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi? Ibu, maaf, selamat pagi. Ya, izin Ibu, maaf dengan
Ibu siapa dan dari mana, Bu? Ibu Yuni dari Sunter, tiap seminggu sekali ke sini ke Pasar Senen. Baik Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi, Bu? Ya, terima kasih Mbak dari TV News. Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya, kita yang bagi ibu ini sangat berat ya, 120.000 sekilo. Jadi saya belinya ya seonson aja sesuai dengan kebutuhan ya rumah tangga. Ini 120, bawang naik padahal belum puasa. Nah, bagaimana ini di pemerintahan? Baik, Ibu, kalau yang Ibu rasakan selain harga cabai rawit yang naik, ada harga apa lagi Bu yang naik untuk hari ini? Ya, yang naik sih yang pasti abangnya, tapi saya nih kebutuhan yang paling dasar sih cabai, bawang, terus kentang. Ya itu kalau ini masih standar ya sayuran ya. Tapi yang kebutuhan untuk bumbu itu naik gratis ya, sangat-sangat mempengaruhi untuk masyarakat. Baik, tapi yang paling tinggi itu pasti cabai rawit ya Bu? Yang kita harus berkebun. Ya Ibu, walaupun tinggi tapi Ibu tetap beli karena memang cabai itu sebuah kebutuhan pokok atau seperti apa Bu? Ya, salah satu untuk kebutuhan pokok dan untuk rumah tangga. Tanpa ini kayaknya nggak susah ya orang Sumatera masak. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya Ibu. Iya, jadi pemirsa, memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga dengan kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja tren unik dari pasar tekstil terbesar Tanah Abang setiap tahunnya. Dan kini jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu untuk membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena, hingga perlengkapan lainnya. Kemudian salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang mengatakan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Orang ya, jadi tuh ya trendingnya itu karena memang yang pakai bini orang dan yang beli-beli juga bini orang. Ditambah juga ada lagu yang lagi nge-pop itu ya, lagu bini orang, jadinya kita trending. kabarnya ada kaitannya juga sama influencer yang lagi viral juga, itu gimana sih kaitannya Kak? Ya karena kan influencer yang terkenal itu kan dia terkenal dari bajunya pakai butter yellow ya. Dari situ kita langsung rilis di warna itu semua, terus percoklatan juga di tren 2026 ini gitu. Oke, jadi selain dari modelnya tapi dari warnanya juga begitu ya. Kalau untuk produksinya ini produksi dari mana? Terus untuk penjualannya gimana nih antusias masyarakat dari baju istri orang ini? Untuk produksi ya, kita produksi lokal, kita produksi sendiri ya Kak ya. Dan untuk peningkatan antusias masyarakat, alhamdulillah itu besar banget ya Kak antusiasnya. Mereka lebih maunya tuh lihat langsung.